Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat kepada kita sekalian. Salawat dan salam kita sanjungkan kehadirat baginda Rasul kita Muhammad SAW. Pada hari ini saya akan membahas tentang sebuah produk dari sebuah brand handphone terkenal dari Korea Selatan. Produk ini dikenal dengan nama Samsung Galaxy S20 Fan Edition, yang biasa disebut sebagai Samsung Galaxy S20 FE. Handphone ini menggunakan sistem operasi Android berbasis tablet, dirancang, dikembangkan, dipasarkan, dan diproduksi oleh Samsung Electronics sebagai bagian dari seri Galaxy S product. Ini diumumkan di Samsung Unpacked Event pada tanggal 23 September sebagai varian yang lebih murah dari S20 lainnya. Ponsel tersebut dirilis secara global pada 2 Oktober dengan harga peluncuran sebesar $699 Amerika. Galaxy S20 Fan Edition mempertahankan desain yang mirip dengan Samsung Galaxy S20 dan Samsung Galaxy Note 20 dengan layar Infinity O yang memiliki lubang punch hole melingkar di bagian tengah atas untuk kamera depan selfie. Susunan kamera belakang terletak di sudut dengan tonjolan persegi panjang yang menampung 3 kamera. Bingkai menggunakan aluminium anodized dan panel belakang diperkuat polikarbonat seperti Note 20. Layar memiliki Gorilla Glass generasi ketiga yang lebih tua sebagai pengganti Gorilla Glass generasi ke-6. Sama halnya dengan S10e, S20 FE atau biasa kita kenal dengan singkatan lainnya yaitu S20 Fan Edition, memiliki berbagai variasi varian warna seperti lavender, mystic green, navy blue, white, aura red, dan tentunya orange. Di sisi sistem chipset, S20 Fan Edition memiliki dua sistem on-chip Exynos 990 dan Qualcomm Snapdragon 865. Exynos 990 digunakan untuk versi 4G, sedangkan Snapdragon 865 digunakan untuk versi 5G. Selain itu, S20 Fan Edition memiliki fitur Super AMOLED dengan layar 6,5 inci dengan dukungan HDR10+ dan teknologi pemetaan nada dinamis dibandingkan dengan model S20 lainnya. Layarnya tidak melengkung dan resolusinya diturunkan menjadi 1080 pixel, bukan 1440 pixel. Ini memiliki rasio aspek sebesar 20:9 serta kecepatan refresh rate-nya sebesar 120 Hz. Ini menggunakan sensor sidik jari di layar. Meskipun itu optik daripada ultrasonic, S20 Fan Edition memiliki 6 atau 8 GB RAM dipasangkan dengan 128 atau 256 GB penyimpanan internal yang dapat diperluas hingga 1 TB melalui slot kartu microSD. S20 Fan Edition memiliki baterai sebesar 4500 mAh yang tidak dapat dilepas, baterai lithium power, dan pengisian daya induktif QI yang didukung hingga 15 watt, serta kemampuan untuk mengisi daya perangkat yang kompatibel dengan QI lainnya. Dari daya baterai S20 Fan Edition sendiri, yaitu dicap sebagai Samsung Power Share. Pengisian daya kabel didukung melalui USB-C hingga 25 watt. S20 Fan Edition hadir dengan konektivitas standar 5G, meskipun beberapa wilayah mungkin memiliki varian LTE khusus. Perangkat tidak menyertakan audio jack 3,5 mm
S20 Fan Edition hadir dengan konektivitas standar 5G, meskipun beberapa wilayah mungkin memiliki varian LTE khusus. Perangkat tidak menyertakan jack audio 3,5 mm. Galaxy S20 Fan Edition memiliki pengaturan 3 kamera yang mirip dengan S20 lainnya, dengan sensor dan lebar sebesar 12 megapiksel yang identik dengan sensor ultrawide-nya yang sebesar 12 megapiksel, dan sensor telefoto adalah 8 megapiksel dengan 3 kali optical zoom dan 30 kali digital zoom. Diberi merek Space Zoom. Tidak seperti model lainnya, S20 Fan Edition tidak mendukung video 8K, yang cukup sangat disayangkan karena S20 Fan Edition ini seharusnya menjadi flagship yang memiliki fitur yang lengkap, walaupun harganya tidak seperti S20 lainnya. Kamera depannya memiliki piksel sebesar 32 megapiksel dan mampu merekam video dengan resolusi 4K. Kamera tersebut juga menawarkan single take yang memungkinkan pengguna menangkap foto atau video secara bersama dengan sensor berbeda secara otomatis. Untuk sisi kualitasnya sendiri, S20 Fan Edition ini menggunakan bahan yang cukup premium, yang bahkan dari kita sendiri tidak tahu bahwa itu memiliki nilai seni yang cukup tinggi. Bahannya terbuat dari kulit, memiliki tekstur mirip seperti kulit saya rasa, karena memiliki tekstur yang sama, bentuk yang sama. Dan S20 Fan Edition ini memiliki beberapa macam aksesoris seperti handphone yang bisa di wireless charging, hingga memiliki USB OTG yang bisa mentransfer data dari handphone langsung ke memory card tanpa perlu menggunakan komputer, yang pastinya memiliki hal yang perlu disiapkan seperti kabelnya dahulu, sehingga membuat segala sesuatu menjadi ringkas berkat adanya USB OTG. Selain itu, S20 Fan Edition ini dikenal sebagai handphonenya anak muda, dikarenakan banyak sekali anak-anak muda yang ingin memakai handphone ini, dan sudah umum dipakai banyak orang juga. Memiliki fitur yang cukup banyak hingga ada yang memakai untuk bekerja, untuk menyimpan dokumennya, hingga mengetik segala macam di handphonenya. Dengan harga yang sebesar $699 Amerika, yang berarti sekitar 8 atau 9 juta, S20 Fan Edition ini memiliki harga yang cukup normal dibandingkan generasi sebelumnya yang bisa dibilang bahwa itu kemahalan untuk di sisi fiturnya. S20 Fan Edition ini bisa dibilang juga memiliki penamaan yang mirip dengan generasi sebelumnya, yaitu Galaxy Note 7, yang dimana Galaxy Note 7 itu sempat terjadi kasus bahwa baterai meledak dan ditarik ulang dan diluncurkan kembali hingga namanya Fan Edition. Dan tentunya S20 ini memiliki penamaan yang sama dengan generasi yang saya sebarusan, yaitu generasi Note 7 yang disebut generasi Note 7 FE. Berikut yang
dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan berguna untuk yang melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, Muhammad Fahri Ramadan, mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika.